Oke, ini materi yang pertemuan yang keempat dengan topik desain sistem operasi jasa, di mana sebelumnya sudah kita jelaskan ke-7 materi ini. Yang materi pertama memahami konsep layanan jasa. Materi yang kedua dalam pertemuan keempat itu ada pengertian desain jasa. Baru materi yang ketiganya alasan melakukan desain produk dan jasa. Materi yang keempat, hal yang dilakukan dalam desain produk dan jasa. Materi yang kelima, tujuan desain jasa. Materi yang keenam, tahapan proses desain jasa. Dan materi yang ketujuh, cetak biru atau blueprint jasa. Itulah materi yang pertemuan yang keempat, terakhir kita masuk. Jadi di dalam pertemuan ini, pertemuan yang kelima, lanjutan dengan topik desain sistem operasi jasa. Dalam topik lanjutan ini ada 5 materi yang sudah saya sampaikan. Dapat kita lihat sama-sama. Materi yang pertama itu masalah penting dalam desain jasa. Materi yang kedua, masalah lain dalam desain produk dan jasa. Materi yang ketiga, karakteristik sistem jasa. Materi yang keempat, tantangan desain jasa. Dan materi yang kelima, desain jasa yang sukses. Itulah topik untuk lanjutan desain sistem operasi jasa. Saya mulai dari materi yang pertama, masalah penting dalam desain jasa. Jadi saya rangkum sini ada 2 masalah penting dalam desain jasa. Yang pertama, tingkat variasi kebutuhan jasa dan tingkat hubungan dengan pelanggan. Seperti kita pahami bersama bahwa kebutuhan produk oleh konsumen tentu terus berkembang, terus meningkat, sehingga ada kata variasi, beragam tingkat kebutuhan konsumen terhadap suatu produk. Dan bagaimana di dalam mendesain itu bisa tercipta hubungan dengan pelanggan. Artinya hubungan konsumen atau pelanggan merasa senang, merasa nyaman, dan akhirnya akan menggunakan produk itu secara berkelanjutan. Itulah yang perlu harus dijaga oleh setiap perusahaan jasa di dalam hal mendesain jasa. Yang masalah kedua yaitu keterlibatan pelanggan pada sistem penyampaian jasa. Kalau proses jasa memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, oleh karena itu berikanlah kesempatan kepada pelanggan atau konsumen untuk menyampaikan, untuk melakukan koreksi, melakukan perbaikan terhadap proses jasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengalami kekurangan, mengalami kelemahan. Sehingga dari saran, dari kritikan, dari masukan pelanggan itu bisa menjadi bahan bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki terhadap sistem layanan jasa yang telah diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Kedua masalah tersebut berdampak pada sejauh mana dapat distandarisasi atau harus disesuaikan. Selanjutnya masalah lain dalam desain produk dan jasa, yang pertama dapat kita lihat yaitu siklus hidup atau life cycle atas suatu produk, yaitu tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Ini hampir sama dengan siklus hidup manusia ya. Ada tahap bertumbuh, baru dewasa, baru menua gitu ya. Di dalam teori manajemen pemasaran ini sudah dikenal siklus hidup produk. Dapat kita lihat di sini, di mana tahap yang pertama itu tahap perkenalan. Di sini perusahaan berupaya maksimal mungkin untuk memperkenalkan produknya kepada pasar atau konsumen. Tentu di dalam tahap perkenalan ini membutuhkan biaya untuk promosi, untuk memperkenalkan produk. Jadi di tahap awal ini tentu biaya besar-besaran adalah biaya promosi. Selanjutnya tahap kedua itu tahap perkembangan. Di sini sudah mulai nampak atau sudah mulai menaik, bahwasanya produk sudah diminati atau dikonsumsi oleh konsumen. Di tahap ini juga, tahap perkembangan ini sudah mulai nampak tingkat keuntungan dari penjualan produk. Tentunya di tahap perkembangan ini masih tetap
masih tetap dibutuhkan biaya promosi yang besar untuk memperkenalkan produk. Itulah tahap kedua, itu tahap perkembangan. Lalu tahap kedewasaan, ini sudah mencapai titik puncak. Artinya suatu produk itu sudah berada di titik puncak di mana sudah banyak peminatnya, sudah banyak diminati oleh konsumen. Produk sudah banyak di pasar. Dan pada tahap kedewasaan ini, tingkat keuntungan penjualan produk sudah dinikmati oleh perusahaan. Tetapi tentunya promosi juga sangat dibutuhkan di tahap kedewasaan untuk menjaga supaya konsumen tetap ingat terhadap produk itu. Kan begitu. Selanjutnya tahap penurunan. Seperti kita ketahui, kalau tahap penurunan ini, produk sudah mulai ditinggalkan. Produk sudah tidak diminati oleh konsumen lagi. Dan tahap penurunan ini terjadi penurunan penjualan terhadap suatu produk. Dan bahkan di tahap penurunan ini bisa terjadi produk itu tidak lagi beredar di pasaran. Artinya perusahaan tidak memproduksi produk tersebut karena sudah tidak laku lagi di pasaran. Sama halnya seperti Nokia saat ini ya, di mana perusahaan Nokia tidak lagi diproduksi untuk produk-produk HP-nya. Itulah siklus hidup produk. Yang kedua, masalah lain berkaitan dalam desain produk dan jasa. Ada standarisasi yang mengacu pada sejauh mana tidak adanya variasi dalam produk, jasa, atau proses. Manfaat dari produk yang terstandarisasi dapat kita lihat di sini. Pertama, produk terstandarisasi dibuat dalam jumlah besar dengan objek serupa, misal kalkulator, komputer, dan susu tanpa lemak. Ini sebagai contoh saja yang saya sampaikan. Yang kedua, produk terstandarisasi segera tersedia untuk pelanggan. Yang ketiga, produk terstandarisasi berarti bagian-bagian dapat saling dipertukarkan, yang sangat menurunkan biaya produksi sementara meningkatkan produktivitas dan membuat penggantian atau perbaikan relatif cepat dibandingkan dengan bagian-bagian yang dibuat sesuai pesanan. Yang keempat, bagian dari standarisasi yaitu mengurangi waktu serta biaya untuk melatih karyawan dan mengurangi waktu untuk mendesain pekerjaan. Materi yang kelima, poin yang kelima, penjadwalan pekerjaan, penanganan persediaan, aktivitas pembelian, dan akuntansi menjadi jauh lebih rutin, serta mutu lebih konsisten. Itulah bagian daripada standarisasi. Selanjutnya dapat kita lihat bahwasanya keuntungan daripada standarisasi itu, yang pertama, lebih sedikit bagian yang menangani persediaan dan produksi. Yang kedua, mengurangi biaya dan waktu pelatihan. Yang ketiga, lebih banyak prosedur pembelian, penanganan, dan inspeksi rutin. Yang keempat, pesanan bisa dipenuhi dari persediaan. Yang kelima, berpeluang untuk mengoperasikan produksi jangka panjang dan otomatisasi. Poin yang berikutnya itu membutuhkan lebih sedikit bagian untuk membenarkan peningkatan pengeluaran pada penyempurnaan desain dan perbaikan pengendalian mutu. Sementara kerugian daripada standarisasi, yang pertama dapat kita lihat, desain dapat dibekukan dengan terlalu banyak ketidaksempurnaan yang tersisa. Yang kedua, biaya perubahan desain yang besar meningkatkan resistensi. Ada kata resistensi berarti kata penolakan terhadap perbaikan. Artinya ada kalanya produk-produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan, pihak perusahaan enggan melakukan perbaikan, tetapi mereka orientasinya kepada bagaimana merancang atau mendesain produk-produk yang baru. Dan selanjutnya penurunan berbagai hasil dalam permintaan konsumen yang lebih sedikit. Masalah lainnya berkaitan dengan desain jasa itu desain untuk penyesuaian massal, yaitu strategi untuk menghasilkan barang terutama terstandarisasi tetapi menyertakan beberapa tingkat penyesuaian pada produk atau jasa terakhir. Beberapa taktik atau strategi untuk membuat hal ini terjadi, saya rangkum ada dua. Yang pertama, diferensiasi tertunda. Kalau kata diferensiasi berarti pengembangan. Adalah taktik penundaan.
yaitu proses untuk menghasilkan, tetapi tidak benar-benar menyelesaikan produk atau jasa, menunda penyelesaian sampai pilihan atau spesifikasi pelanggan diketahui. Artinya pengembangan produk itu ditunda dulu sampai betul-betul atau benar-benar diketahui apa kira-kira keinginan atau kebutuhan yang diharapkan pelanggan. Setelah diketahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka dilakukanlah pengembangan produk dari produk yang sudah ada. Yang kedua, desain yang teratur atau modular design merupakan bentuk standarisasi di mana bagian-bagian komponen dikelompokkan ke berbagai ukuran yang standar, yang mudah diganti atau dipertukarkan. Baru masalah lain di dalam desain dan jasa itu keandalan atau reliability. Adalah ukuran kemampuan produk bagian, jasa, atau seluruh sistem untuk menjalankan fungsi yang dikehendaki berdasarkan serangkaian kondisi yang ditetapkan. Cara potensial untuk meningkatkan keandalan yaitu yang pertama, memperbaiki komponen desain. Yang kedua, memperbaiki teknik produksi dan atau perakitan. Yang ketiga, memperbaiki pengujian. Yang keempat, menggunakan pendukung. Yang kelima, memperbaiki prosedur pemeliharaan preventif. Yang berikutnya, memperbaiki pendidikan pengguna. Arti dalam memperbaiki pendidikan pengguna ini, konsumen selalu diberikan pemahaman, disosialisasikan kepada konsumen untuk penggunaan daripada produk. Jadi diberikan pemahaman kepada konsumen atas penggunaan produk yang akan digunakan oleh konsumen. Yang berikutnya, memperbaiki desain sistem. Inilah berkaitan dengan peningkatan keandalan. Tentu peningkatan keandalan ini mengarah kepada penggunaan fasilitas dan peralatan, pemenuhan fasilitas dan peralatan supaya mendukung mutu atau kualitas suatu produk. Masalah lain dalam desain produk dan jasa itu desain yang tangguh. Artinya desain yang mengakibatkan produk atau jasa dapat berfungsi selama kisaran kondisi yang luas. Masalah lain yang keenam yaitu tingkat kebauran. Perubahan desain produk atau jasa dapat berkisar dari modifikasi produk atau jasa yang sudah ada sampai produk atau jasa yang sama sekali baru. Dalam hal ini ada beberapa poin yaitu memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada. Ini berkaitan dengan pengembangan produk tadi, diferensiasi produk. Yang kedua, perluasan lini produk atau penawaran jasa yang sudah ada. Yang ketiga, pembuatan produk atau jasa yang serupa dengan produk atau jasa kompetitor. Di dalam satu industri, ada kalanya perusahaan itu berperan sebagai follower atau pengikut pasar, sehingga perusahaan identik untuk menghasilkan produk yang pernah atau yang sudah ada di pasaran. Tentu produk-produk yang sering di copy paste itu biasanya dari negara-negara Cina ya. Negara-negara Cina selalu membuat produk-produk yang sudah ada di pasaran, yang sudah laris di pasaran mereka tiru gitu ya. Yang berikutnya produk atau jasa baru. Tentu ini berkaitan dengan inovasi, artinya membuat sesuatu yang baru dari yang belum ada sebelumnya. Selanjutnya, masalah lain dalam desain produk dan jasa itu perbedaan budaya. Pendesain produk di perusahaan yang beroperasi secara global juga harus mempertimbangkan setiap perbedaan budaya dari berbagai negara atau kawasan yang berkaitan dengan produk. Artinya ketika produk kita ingin dijual di negara lain, maka kita harus bisa menyesuaikan budaya yang berlaku, adat istiadat, kebiasaan yang ada di suatu negara tertentu. Yang berikutnya ke-8, desain produk global. Secara umum, desain produk dapat dilakukan oleh yang pertama tim desain yang berlokasi di salah satu fasilitas atau beberapa fasilitas terdekat.
Yang kedua, kombinasi upaya dari tim pendesain yang bekerja di berbagai negara. Masalah lain juga yang berkaitan dengan desain produk dan jasa itu masalah hukum, etika, dan lingkungan. Dalam konteks ini kita pahami bahwa pendesain harus berhati-hati dalam mempertimbangkan beragam pertimbangan hukum, etika, dan kerusakan lingkungan. Arti kerusakan lingkungan ini tentu ketika perusahaan itu ingin menghasilkan produk, tentu limbahnya itu jangan serta-merta dapat merusak lingkungan. Jadi harus diperhatikan kesesuaian dengan lingkungan yang berlaku di sekitarnya. Arti daripada pertimbangan hukum di sini yaitu berupa gugatan, dan potensi gugatan telah menyebabkan peningkatan biaya hukum dan asuransi yang mahal terhadap pihak yang dirugikan. Pertimbangan etika dimaksud di sini berupa perlunya menyadari masalah etika dan pendesain perlu mematuhi standar etika. Ini sama hal dengan yang saya katakan tadi, ketika kita ingin menawarkan atau menjual produk kita ke negara lain, kita harus melihat aspek-aspek yang berlaku di negara tersebut, seperti etika yang berlaku di masyarakat, budaya yang berlaku di situ, ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada negara tersebut. Arti pertimbangan lingkungan di sini berupa bahan-bahan yang berbahaya yang digunakan dalam suatu produk atau jasa yang dapat merusak kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Organisasi biasanya ingin agar pendesain menuruti panduan sebagai berikut. Dalam hal ini ada beberapa poin saya sampaikan. Yang pertama, buat desain yang konsisten dengan sasaran organisasi. Yang kedua, berikan nilai seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya, prinsip utama dalam suatu layanan jasa adalah prinsip nilai memuaskan konsumen. Jadi, itulah hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, bagaimana caranya untuk bisa memberikan layanan dan akhirnya dapat memuaskan konsumen. Yang poin ketiga, buat kesehatan dan keselamatan menjadi perhatian utama. Yang keempat, perhatikan potensi kerusakan lingkungan. Yang keempat ini itu berkaitan dengan pertimbangan lingkungan tadi. Selanjutnya, karakteristik sistem jasa. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas apa sih bagian dari karakteristik jasa. Pada kesempatan ini kita mencoba memahami karakteristik sistemnya, sistem jasa itu sendiri. Karakteristik sistem jasa yang didesain dengan baik yaitu yang pertama konsisten dengan misi organisasi, yang kedua ramah bagi pengguna, artinya konsumen bisa mudah menggunakan produk tersebut. Yang ketiga tangguh, ketika variabilitas merupakan faktor penting. Artinya ketika ada barang yang serupa datang atau dibuat dari pesaing lainnya, maka apakah produk kita itu dapat bersaing, dapat bertahan, dapat tangguh dengan adanya produk-produk yang gencar dari perusahaan lainnya. Karakteristik sistem jasa yang berikutnya mudah untuk dipertahankan. Yang ketiga berbiaya efektif. Yang keempat memiliki nilai yang nyata bagi pelanggan. Yang ketujuh memiliki hubungan efektif antara operasional di belakang layar. Yang kedelapan memiliki tema sederhana yang menyatukan seperti adanya unsur kenyamanan, adanya unsur kecepatan. Biasanya kalau kecepatan pelayanan itu berkaitan dengan penggunaan teknologi, kan gitu ya. Teknologi itu memberikan dampak dalam hal kecepatan, ketepatan, keakuratan, keandalan, kenyamanan di dalam memberikan layanan. Yang kesembilan, karakteristik sistem jasa itu memiliki fitur desain dan pengendali yang akan memastikan jasa itu andal dan bermutu tinggi. Materi kita yang berikutnya itu tantangan desain jasa. Tantangan desain jasa itu ada 4 poin, saya rangkum di sini. Yang pertama ada kebutuhan yang berubah-ubah.
Ini sesuai dengan tadi kita sebutkan bahwasanya kebutuhan atau keinginan konsumen itu terhadap satu produk pasti berubah-ubah, pasti meningkat. Yang kedua, jasa dapat sulit diuraikan. Sesuai dengan sifatnya, uraian verbal biasanya agak tidak tepat. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan biasanya jauh lebih tinggi dalam bidang jasa. Yang keempat, desain jasa harus mempertimbangkan pertemuan penyedia jasa dengan pelanggan. Itulah 4 poin dalam hal tantangan desain jasa. Materi yang berikutnya itu pedoman untuk desain jasa yang sukses. Bagaimana supaya desain jasa itu bisa sukses? Yang pertama, mendefinisikan paket jasa secara rinci. Nah, tentu ini dibutuhkan cetak biru. Makanya dalam pertemuan sebelumnya ada blueprint cetak biru suatu jasa yang menggambarkan, menguraikan, mendeskripsikan layanan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Mulai dari manfaatnya, baru kelemahan-kelemahannya, kan gitu. Baru berbagai proses dalam pelayanan itu harus diuraikan di dalam cetak biru. Yang kedua, berfokus pada operasional dari pendekatan pelanggan. Yang ketiga, perhatikan citra ketika paket jasa akan disajikan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Yang keempat, kenali bahwa pengetahuan pendesain mengenai sistem dapat memberikan mereka perspektif yang sangat berbeda dibandingkan dengan perspektif pelanggan. Lalu ambil langkah untuk mengatasi hal ini. Seorang desainer, seorang perancang tentu memiliki daya kreativitas yang tinggi, ya kan? Mereka memiliki ide-ide yang banyak untuk membuat atau mendesain suatu produk. Tetapi apakah rancangan mereka itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Kan gitu ya. Jadi kita seorang pendesain itu juga harus mengerti, memahami apa yang diinginkan pelanggan. Tentu kita harus sebelum merancang ada pendekatan-pendekatan kepada konsumen, kita lakukan penelitian, kita lakukan survei untuk mengetahui kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka dalam pemenuhan suatu produk. Yang kelima, memastikan bahwa manajer terlibat dan akan mendukung desain setelah desain dilaksanakan. Yang keenam, mendefinisikan mutu untuk hal berwujud dan hal tidak berwujud. Artinya standar yang tidak berwujud sulit didefinisikan. Tetapi standar tersebut harus ditangani. Masing-masing konsumen memiliki standar kualitas yang berbeda-beda. Harapannya, ya kan, perspektifnya terhadap suatu produk berbeda-beda. Sehingga sesuatu yang diinginkan konsumen tentu atau penilaian konsumen terhadap suatu produk berbeda-beda antara satu konsumen dengan yang lainnya. Begitu. Jadi kita harus tetapkan, harus definisikan mutu terhadap produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Yang ketujuh, memastikan bahwa kebijakan perekrutan, pelatihan, dan imbal jasa sesuai dengan harapan jasa. Yang ke-8, menetapkan prosedur untuk menangani peristiwa yang dapat diprediksi, direncanakan, dan tidak dapat diprediksi. Yang terakhir, ke-9, menetapkan sistem untuk memantau, mempertahankan, dan memperbaiki jasa. Jadi yang poin ke-9 ini bagian dari fungsi manajerial yang controlling, ya kan? Dia mengawasi, mengendalikan terhadap produk-produk yang sudah dibuat atau yang sedang proses dibuat. Saya rasa itu saja singkatnya daripada materi kita. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, saya berikan waktu kepada kita. Saya, Pak. Ya, bentar dulu ya.